Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Saya akan bawakan informasi yang pertama di malam hari ini tentang Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat yang jadi sorotan karena diduga mengajarkan pendidikan yang menyimpang dari ajaran Islam kepada santrinya. Majelis Ulama Indonesia dan Pemprov Jabar juga telah membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data dan juga fakta terkait dugaan ajaran penyimpangan di Al Zaitun. Polemik dugaan ajaran agama yang melenceng dari sunnah Islam di Pondok Pesantren Al Zaitun kini jadi kontroversi publik. Adapun temuan awal tersebut berupa penyimpangan dan persoalan akhlak yang terjadi di pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut. Panji diduga telah menyebarkan ajaran sesat. Pesantren ini terus menjadi pembicaraan sejak beredar video saf sholat Id campur antara laki-laki dan perempuan pada April lalu. Majelis Ulama Indonesia dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran penyimpangan agama di Al Zaitun. Al Zaitun ini bukan sekolah dasar yang negeri diurus Bupati, bukan SMA yang kewenangan saya, bukan universitas kewenangan pusat, tapi pesantren. Jadi kewenangannya, izinnya, duitnya juga dari negara turun ke anak-anak di sana. Jadi saya mencoba mencari celah untuk menjaga kondusivitasnya. Jangan sampai terjadi huru-hara, kerusuhan. Kan gitu. Tim investigasi yang dibentuk Pemprov Jabar akan mendalami 8 poin pembahasan. Di antaranya terkait tata cara sholat Idul Fitri tidak biasa, pernyataan Al Zaitun yang menganut mazhab Ahmad Soekarno, Al-Quran yang disebut karangan Nabi Muhammad, tobat zina dengan membayar uang, kemudian merubah salam menjadi lagu Yahudi, menyebut tanah suci adalah Indonesia, wanita soleh jadi imam dan khatib sholat, hingga pernyataan masjid tempatnya orang frustasi, kikir, dan kecewa. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan menggelar puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Peringatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting negeri, termasuk Presiden. Menariknya dalam momen ini, Jokowi terlihat memberikan semangat dan juga dukungan untuk memenangkan pencapresan Ganjar. Sejumlah tokoh menghadiri puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu siang. Selain pengurus partai dan simpatisan, pada acara yang digelar PDI Perjuangan ini turut dihadiri bakal calon Presiden Ganjar Pranowo serta ketua umum partai politik lain. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan agar terus berjuang kepada bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan. Pada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya, warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan semangat untuk mengisi kemerdekaan dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Selain itu, dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan kader untuk memilih calon pemimpin di 2024 tidak hanya sekedar melihat fisik. Syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, tadi sudah saya sampaikan. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Mantan Panglima TNI Jenderal Purniawan Andika Perkasa yang hadir dalam perayaan tersebut menyatakan siap jika dia dipilih menjadi ketua tim sukses Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Popularitas Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo terus memimpin. Survei lembaga Survei Populi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini melesat dan menyalip Prabowo dengan elektabilitas 35,8%. Coba kita sama-sama lihat seperti apa grafiknya ya. Rilis lembaga Survei Populi,
pada Juni 2023 atau 8 bulan menjelang pemilu, elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo mulai melesat dan menyalip Prabowo dengan elektabilitas 35,8%. Dalam simulasi 3 tokoh calon presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan adalah yang mencapai tertinggi, di mana Ganjar Pranowo dengan 35,8%, disusul Prabowo Subianto 33,4% dan Anies Baswedan 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan ada 7,3% dan yang menolak menjawab ada 0,3%. Sementara itu, berdasarkan elektabilitas Capres top of mind, Ganjar Pranowo mencapai elektabilitas 21,9%. Kemudian diikuti oleh Prabowo Subianto 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%. Lalu, siapakah cawapres top of mind berdasarkan survei Populi? Pada pertanyaan terbuka, Sandiaga Uno menjadi nama yang paling banyak dipilih menjadi wakil presiden dengan 9,8%, disusul Ridwan Kamil 7,5% dan Erick Thohir 5,9%. Adapun tokoh-tokoh lain mendapatkan persentase di bawah 5%. Kita akan sama-sama melihat bagaimanakah perkembangan cuaca mengenai survei-surveian ini ya dalam beberapa waktu ke depan, karena ini menjadi penting untuk menjadi barometer Anda semua dalam menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini dalam 5 tahun ke depan. Nah, sekarang kita akan masuk ke informasi yang lain di mana Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ini menjadi kabar gembira bagi Indonesia dan PSSI setelah sebelumnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun yang jadi perhatian sekarang, kompetisi ini disebut bentrok dengan konser Coldplay di Stadion GBK November nanti. Piala Dunia usia 17 rencananya akan dihelat pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Namun pada saat yang bersamaan, Indonesia juga akan menghelat konser Coldplay pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Promotor pementasan Coldplay bahkan telah menyewa Stadion Utama GBK dalam rentang waktu yang panjang selama 5-17 November 2023. Sedangkan Stadion Utama Gelora Bung Karno kemungkinan bakal menjadi venue Piala Dunia usia 17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak ingin gegabah mengambil sikap. PSSI akan mencari jalan terbaik untuk kedua pihak. Ya, jadi saya tidak bisa menyatakan apakah Coldplay itu mundur atau tetap. Pasti itu yang saya bilang kan itu harus jadi solusi, kita duduk bersama. Ya, duduk bersama mencari solusi karena dua-duanya event bagus buat Indonesia. Sesudah FIFA menunjuk Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia usia 17 2023, Erick Thohir bergerak cepat berkoordinasi dengan Presiden Jokowi. Selain itu, Erick Thohir juga menghubungi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk berkoordinasi. Ya pemirsa, kali ini saya punya informasi tentang Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang akan menggelar uji emisi bersama pemerintah daerah se-Jabodetabek menanggapi buruknya kualitas udara di kota Jakarta. Diketahui sumber polusi udara terbesar di ibu kota itu berasal dari kendaraan bermotor. Coba kita lihat informasi selengkapnya. Kualitas udara langit di Jakarta kembali disoroti lantaran masuk ke dalam salah satu terburuk dunia. Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menggelar uji emisi bersama pemerintah se-Jabodetabek menanggapi buruknya kualitas udara Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup soal rencana ini. Diketahui, sumber polusi udara terbesar di ibu kota berasal dari kendaraan bermotor, yaitu dari sektor transportasi hampir 67%. Warga diimbau untuk melakukan uji emisi dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dan bisa pindah ke sarana transportasi publik.
Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk menjawab segala persoalan di ibu kota, sudah bersama saya pejabat Gubernur DKI Jakarta yang secara khusus hadir di konspirasi Pak Prabu, Pak Heru Budi Hartono. Selamat malam, Pak Heru. Aduh, saya senang sekali Pak Heru bisa datang ke sini loh. Terima kasih. Udah lama-lama Pak saya tunggu Pak untuk datang ke sini. Mohon maaf baru sempat sekarang. Tapi Pak Heru tadi dari istana saya dengar Pak ya. Betul, ya. Macet nggak Pak ke sini? Iya, sedikit macet. Sedikit macet Iya. Pak ya. Nah ini kan memang macet, polusi seperti yang tadi juga sama-sama kita saksikan. Seakan-akan menjadi sebuah stigma buat ibu kota, buat Jakarta begitu. Saya masih nyebut ibu kota untuk ini Pak, mengenang Jakarta yang nanti tidak akan lagi jadi ibu kota begitu. Bagaimana Bapak menanggapi stigma Jakarta dengan macet dan polusinya itu? Ya, yang pertama macet. Kemacetan itu menjadi sesuatu yang harus diselesaikan secara bertahap. Ya, semua masyarakat mengalami merasakan kemacetan. Nah, kemacetan itu saya rasa tidak bisa DKI sendiri yang menyelesaikan dan itu harus bersama dengan pemerintah pusat. Sebagaimana kita ketahui, saya berusaha untuk bisa mengurangi kemacetan itu dengan terus bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Contohnya Menteri Perhubungan dengan Pemda DKI. Bagaimana hasilnya? Yang pertama tahapnya adalah kita Pemda DKI dengan Kementerian Perhubungan bersama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap transportasi berbasis rel. Antara lain kita tahu bahwa Pemda DKI dengan Menteri Perhubungan merevitalisasi stasiun Tanah Abang dari 4 lajur menjadi 6. Nah, pertumbuhan itu terus tumbuh yang menggunakan kereta dan turun di Tanah Abang diprediksi menjadi 100.000 per hari. Nah, itu sudah kita laksanakan dengan Itu meningkat dari angka sebelumnya dong Pak diperkirakan ya? Terus meningkat. Nah, itu kan kita harus revitalisasi. Itu dengan pemerintah pusat. Begitu juga dengan pemerintah pusat dengan adanya KCIC, kereta api cepat, maka kami harus bisa membantu itu, percepatan itu dengan apa? Pemda DKI dengan memberikan jalur terbaik untuk akses masuk. Yang sekarang Pemda DKI melalui jalan DI Panjaitan, akses itu melalui itu, dan Pemda DKI berusaha untuk bisa memberikan kenyamanan. Jadi kita lebarkan jalan itu, jalan akses yang mau masuk ke KCIC. Berikutnya adalah Pemda DKI memberikan tambahan Transjakarta di lokasi TOD itu. Terus berikutnya lagi bagaimana dengan Pemda DKI terkait meneruskan LRT Kelapa Gading Velodrome ke Manggarai. Dan ini sudah disetujui penetapan lokasinya dan perencanaannya oleh Pak Menteri Perhubungan. Artinya kan terus bersinergi. Berikutnya kami juga menyelesaikan tahapan-tahapan fase MRT sampai dengan kota, fase 2A. Terus berikutnya. Nah, bagaimana dengan daerah lain dalam waktu cepat? Contoh, Bogor dengan Jakarta, dengan Dinas Perhubungan masing-masing, berkomunikasi dengan baik, bagaimana solusi di lapangan. Ketika peak session, waktu yang cukup padat, kami menjemput, kami kirimkan Transjakarta ke titik tertentu di mana kepadatan itu memasuki Jakarta. Itu bersepakat saja dengan Dinas Perhubungan setempat, Dinas Perhubungan DKI. Nah, itu kan artinya ini sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Dalam waktu dekat kami akan meneruskan mulai dari Kalideres ke Soekarno-Hatta. Untuk siapa? Untuk semua. Untuk semua, tinggal nanti jamnya kita atur. Nah, harapan kami itu dimulai dari pagi hari. Nah, saya akan mencoba menggunakan itu di trayek pertama. Nah, ini kan usaha kami dalam short time. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Dinas Perhubungan sekarang sedang menambah persimpangan-persimpangan menggunakan sistem kamera yang cukup baik.
Jadi mereka bisa merecognize panjangnya kemacetan ketika panjangnya kemacetan itu disepakati didesain 50 meter atau 75 meter dari titik lampu merah. Ketika dia melewati itu, lampu merah ini dipercepat hijaunya. Jadi lampu merah itu dikontrol dari pusat. Betul. Begitu, Pak. Misalnya di sisi lain dia kepadatannya pendek, ini dulu dipercepat. Nah itu kan ini menarik, Pak. Ini rekayasa baru ini sebetulnya. betul. Nah ini tahapan-tahapan ini sedang kita lakukan. Titik-titik ini belum bisa saya sampaikan, tetapi kita sedang dalam proses menuju ke sana. dalam proses belajar, sedang dalam proses penelitian. Mungkin dalam waktu dekat kita terapkan. Wah, saya sih berharap itu bisa dalam waktu dekat, Pak. Ya, Jadi insya Allah mungkin kerasa, Pak. 1-2 bulan ini kita 1-2 bulan. Ya, kita terapkan di titik-titik yang lain. Bapak nanti begitu itu terrealisasi, Pak, tolong diundang saya, Pak, untuk langsung melihat. Boleh, nanti kita gitu, undang, Pak, termasuk ya, juga loh, pemirsa, ini 1-2 bulan akan ada perubahan di persimpangan. Iya, Itu termasuk menarik, Pak, kita uji terobosannya. coba ke Soekarno-Hatta. Konsepnya nanti MRT yang berikutnya adalah kami sampai dengan memasuki area Bekasi. Bekasi perbatasan itu 2-3 kilo sampai Bekasi. Nah ini MRT kami akan arahkan ke sana. Pak, saya sih berharap bisa dilakukan dalam waktu cepat ya, walaupun memang butuh waktu, Pak. Nah selain itu juga saya pernah dengar bahwa ada gagasan begitu, Pak. Salah satunya adalah merekayasa jam masuk kantor dan jam masuk sekolah, Pak ya. Bapak punya penjelasan itu gimana, Pak? Ini saya tertarik, Pak, sama gagasan ini, Pak. Jam kerja kita mau berdiskusi dengan masyarakat, perwakilan masyarakat, para peneliti transportasi yang kurang lebih nanti bulan Juli kita FGD, kalau nggak salah saya lupa antara tanggal 7 dan 8 Juli kita FGD. Kita ingin mendengar keinginan masyarakat seperti apa sih pada waktu yang sama dari sisi yang berbeda-beda. Tujuannya adalah masuk ke Jakarta. Karena kalau dibagi 2 berarti sudah 2 traffic itu dibagi, Pak ya. Ya, tapi ada pandangan sebagian masyarakat juga berarti nanti macetnya tambah sampai panjang sampai jam 10 karena ada tahapan yang jam 8 dan jam 10 itu yang perlu kita diskusikan dan perlu diteliti juga. Hanya saya suka gagasan-gagasan seperti itu karena itu kan breakthrough, Pak. Jadi satu kebijakan atau policy yang out of the box, Pak ya, dan perlu di-exercise sih. Yang tidak boleh adalah pelayanan publik. Misalnya dia melayani, dia datang jam 8. Tapi kalau yang di bidang administrasi, kebijakan, perencanaan, ya khususnya misalnya di Pemda ya, perencanaan kan dia bisa harus datang terus. jam 10 kan. Tapi kalau di layanan publik ya dia datang jam 8. Misalnya seperti itu di pemerintah daerah. Mungkin di swasta saya tidak tahu, itu yang kita harus bahas. Misalnya satu gedung itu 50% masuk jam 8, 50% masuk jam 10 kan satu gedung itu sudah mengurangi berapa kendaraan. Jadi yang pulang jam 4 sudah misalnya pulangnya ke Bekasi, mungkin yang jam 4 sore sudah sampai pertengahan tol Halim atau tol sekitar Pondok Kelapa gitu ya. Nah yang jam 6 yang pulang ke Bekasi kan baru startnya misalnya dari Kebun Siri atau dari Balai Kota, misalnya ini contoh aja kan. Nah, ini baru start, jadi ini sudah sampai rumah, ini bergeser. Saya mau, Pak, ikut FGD-nya, Pak, kalau misalnya ada. Ya nanti kita undang semua karena beberapa. ini menarik, saya sih ya itu, Pak, saya tunggu dari Pak Heru itu adalah terobosan-terobosan. Kalau turun ke jalan, ke lapangan, dan juga kadang-kadang Bapak punya gagasan-gagasan yang dalam tanda kutip, Pak ya, nyeleneh. Gitu, yang mohon dimaafkan. Tapi itu menarik karena di-exercise gitu, Pak. Kalau kebijakannya juga ya seperti apa ya, niscaya apa adanya ya, pada akhirnya juga penanganannya tidak akan cepat, Pak. Mudah-mudahan bisa di-exercise cepat, Pak. Semoga bisa menyelesaikan dalam waktu cepat juga gitu. Kita akan jeda dulu ya. Kita akan jeda dan kami akan kembali dengan Pak Heru yang akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan tricky lainnya dari saya setelah iklan yang satu ini. Oke, tadi Pak Heru sudah berbicara dan menjawab tentang bagaimana mengatasi kemacetan lewat transportasi dan juga tentunya kebijakan yang sedang akan di-exercise. Moga-moga memang bisa memberikan solusi yang jitu ya untuk mengatasi kemacetan. Nah, masalah berikutnya adalah polusi, Bapak.
saya yakin juga ini memang kita harus terima apa adanya, polusi di Jakarta ya memang buruk begitu Pak ya kualitasnya. Nah Pak Heru sempat bilang mobil listrik adalah solusinya. Begitu nggak Pak? Betul Pak? Salah satunya. Salah satunya. Tapi ini kemudian ditentang sama banyak orang juga. Kayaknya mobil listrik itu bukan solusi yang tepat gitu. Karena itu kayaknya prosesnya lama. Belum lagi mobil listriknya juga ada polusinya juga dan seterusnya. Kalau dari Pak Heru sendiri bagaimana Pak? Yang pertama, polusi itu ya mungkin banyak penyebab. Dari berbagai penyebab, salah satunya kendaraan bermotor mungkin iya. Nah, bagaimana menguranginya? Sekali lagi salah satu caranya adalah mobil listrik, hybrid, dan beralih. Betul, masyarakat menyampaikan kalau beralih itu kan perlu waktu. Misalnya, ya saya biasa mobil berbakar minyak, beralih ke listrik kan perlu biaya, perlu menjual mobil dan seterusnya. Tetapi kan kita mengarah jangka panjangnya ke sana. Contoh, harus ada yang memotori, harus ada yang mengawali, mendului. Contoh, Transjakarta kita berusaha untuk kendaraan semua listrik. Secara bertahap, kendaraan kedinasan di DKI kita berbasis listrik. Kalau ditanya, tidak ada dampak ya. Ya mungkin saja kalau tidak bersama-sama tidak ada dampaknya. Kayak itu jangka panjang. Bagaimana dengan jangka pendek? Ya tentunya semua pabrikan kendaraan pasti maunya mengurangi emisi yang ringan ya. Maka dari itu setiap tahun Pemda DKI mengetes emisi gas buang untuk menyadari masyarakat. Terus berikutnya bagaimana? Saya bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menanam pohon. Untuk siapa? Untuk generasi penerus, bukan untuk... Di daerah mana saja yang Bapak sekarang semua. Jadi setiap wali kota itu ada Jumat pagi menanam. Mau 10 pohon, mau 20 pohon. Di mana saja yang bisa ditanamin. Nah, saya setiap Selasa atau Jumat menanam pohon. Di mana? Ya ada space 200 meter kita tanam. Ada space panjang, kemarin saya ketemu 3-4 minggu yang lalu, space-nya tidak terlalu lebar. Mungkin lebarnya 3 meteran ya, 2,5 meter ya. Tapi itu sepanjang kurang lebih 2 kilo. Di sekitar Daan Mogot. Ya. Begitu saya lewat, saya telepon langsung dinas taman tanamin. Ya bisa dapat 500-600 pohon. Buat siapa? Buat generasi penerus. Bagi saya mungkin efeknya nggak sekarang. Tidak sekarang, tapi dengan menanam pohon, Jakarta rimbun, ya kan, mungkin bisa lebih sejuk. Nah, itu jangka panjang kita melakukan itu. Nah, ya berikutnya adalah ya mengenai tata ruang. Mungkin secara bertahap tata ruang itu kita sesuaikan, industri kita sesuaikan. Nah, ini kan secara bertahap. Ya itulah kondisi Jakarta yang bisa saya perbuat terkait dengan polisi ya ini. Gitu. Kalau ada ide-ide lain yang lebih cepat, monggo. Ya, silakan berikan kepada kami. Kenapa Pak saya tanyakan ini? Karena kan Jakarta itu sebentar lagi jadi ibu kota Pak ya. 2024 akan pindah ke IKN, ya Pak ya. Itu betul Pak ya, 2024 akan pindah ke IKN? Kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 bahwa ibu kota sudah berada di ibu kota Nusantara. Nah, artinya kan kita mempersiapkan diri, mempersiapkan dari segala hal. Nah, misalnya memang harus sudah terlaksana dengan sempurna ibu kota itu pindah, ya kita dari sekarang harus mulai melakukan sesuatu. Contoh, saya berniat mengharapkan misalnya Jakarta menjadi salah satu event sport, misalnya maraton, sport lainnya yang bisa menarik wisatawan, menarik devisa, hotel-hotel penuh dengan kegiatan-kegiatan itu. Termasuk juga mungkin event-event internasional terkait dengan kita menayangkan UMKM, tapi buat generasi muda yang menerus Jakarta ini supaya bisa tentunya hidup nyaman, mereka bisa bekerja dengan baik, mereka bisa bercengkerama dengan anak-anak, mereka bisa menikmati Jakarta.
Kan kira-kira seperti Jadi efeknya justru dirasakan nanti untuk generasi Betul. muda, Pak ya. Betul. Memang generasi muda itu Pak harus dipersiapkan semuanya karena mereka itu kan kritis, Pak ya. Salah satunya kami kemarin mengumpulkan beberapa pertanyaan dari generasi muda. Kita sudah recap pertanyaan untuk Pak Heru dari generasi muda. Kita akan lihat ya sama-sama apakah Pak Heru mampu menjawab pertanyaan dari para generasi muda ini. Kita lihat ke layar, Pak. Nah, di Ya, sini silakan. ada 6 kotak. Bapak pilih salah satu di antara 6 kotak itu. Sekarang pertama nomor berapa, Pak? 3. Nomor 3. Kenapa nomor 3, Pak? Ganjil. Ganjil. Ganjil genap, Pak ya. Kebiasaan ganjil genap. Oke, nomor 3 kita buka. Pak, izin nanya, kenapa sih orang masih aja pada bilangnya naik busway, bukan naik Transjakarta? Iya. Ini bener loh, Pak. Iya, betul. Saya sendiri kalau bisa bilang sama anak saya mau naik busway gitu, Pak. Ya. Ya, mungkin awalnya kan orang kebiasaan busway, padahal sekarang sudah berubah menjadi Transjakarta. Ya, boleh juga sih. Pertanyaan itu nanti kita perbaiki supaya di mindset orang itu, ya udah Berubah. Transjakarta. Iya, Oke, ide bagus. iya. Ini penting juga. Berarti salah satu tugasnya Direktur Utama Transjakarta untuk mensosialisasikan. Ayo naik Transjakarta ada wifi gratis. Ayo naik Transjakarta insya Allah nyaman, Iya, sejuk kan iya. gitu kan. Transjakarta. Jadi nama Transjakartanya didengungkan Iya. lebih banyak lagi ya, tuh kan. Itu Dari pertanyaan- konspirasi Prabu kan langsung tuh ngasih perintah sama Kak Disinformasi harus segera melakukan sosialisasi. Oke. Jawabannya begitu, Pak ya. Betul. Jadi ini perintah untuk Dirut Transjakarta nih untuk segera melakukan sosialisasi. Sekarang nomor berapa lagi, Pak? Nomor 3 tadi sudah? Nomor 1. Nomor 1. Ganjil genap juga? Ya, 1, 3 tanggal lahir saya tuh. Oh, tanggal 13. 13. Siap. Nomor 1 kita buka. Pak Heru, kenapa sih motor-motor di Jakarta lewat di trotoar malah pejalan kaki yang dikelaksonin? Ya. Sekali lagi ini pertanyaan yang memang realita di lapangan ada. Iya, Ya kan? Ya benar betul. ada. Nah, itulah saya minta kepada pengendara motor, ya memang gunakanlah jalur kendaraan dan tidak menggunakan jalur trotoar. Tapi pertanyaannya, di sana macet, Pak, trotoarnya sepi, ya kita naik. Nah, itu yang perlu kita bangun. Edukasi ini realita di lapangan. Ya, Saya katakan iya, dan pertanyaan itu bagus. Edukasinya adalah ya kita mengendarai motor dengan sopan santun, mengendarai kendaraan roda 4 juga harus seperti itu, harus bersabar. Kalau ditanya, Jakarta macet? Iya, Jakarta macet. Iya. Trotoar, kalau memang ada pejalan kaki, utamakan pejalan kaki. Dan diusahakan untuk tidak melalui trotoar. Iya. Tetapi kan trotoar sebenarnya pemerintah daerah sudah menerapkan supaya motor tidak bisa Lewat situ. Kita perlu dengan ada pembicaraan itu perlu edukasi, perlu menyampaikan kepada masyarakat. Ya itu kita sama-sama membangun Jakarta kan tidak bisa pemerintah daerah sendiri. Iya. Membangun Jakarta harus dengan masyarakat dan masing-masing individu. Kira-kira seperti itu. Siap. Nomor 1 sudah dijawab. Nomor berikutnya, Pak. 3 pertanyaan. Satu lagi, Pak. Nomor berapa? 6. Nomor 6. Nomor 6 kenapa, Pak? Ambilnya dari kanan. Oh, ambil dari kanan. Kanan itu lebih baik kok ya daripada kiri. Oke, nomor 6. Coba kita buka. Gubernur Jakarta terfavorit siapa, Pak? Oh, ini maksudnya gubernur yang masa lalu. Ya, gubernur masa lalu. Oke. Ya, kalau sekarang Pak Heru. Jadi lah, gini. masa bukan Pak Heru. Itu gubernur Jakarta terfavorit siapa, Pak? Semua adalah terfavorit di masanya. Semua adalah baik di masanya. Jadi gubernur-gubernur lalu baik di masanya, ya itulah sosok beliau-beliau itu. Pasti setiap gubernur menghasilkan sebuah karya. Nah, sebuah karya ini ya favorit di masing-masing masanya. Kan kalau setiap gubernur pasti punya signatur, Pak. Kalau Pak Heru signaturnya sebagai PLT Gubernur Jakarta nanti itu apa, Pak? Signatur yang akan diingat oleh masyarakat Jakarta. Oh, ini Pak Heru nih yang buat. Sudah dipersiapkan belum, Pak? Saya tidak berpikir ke arah sana. Yang terpenting adalah tugas menyelesaikan untuk Jakarta yang saya bisa perbuat. Misalnya, sodetan kali Ciliwung selesai. Ya. Pompa-pompa bisa diperbaiki dengan baik. Betul.
LRT saya lanjutkan, MRT, depo MRT yang sekarang di Ancol saya pikirkan di mana letaknya, ya kan saya pikirkan itu beberapa kali rapat. Ya, ada kadangkala tidak favorit, tidak terlihat, ya tapi kan dirasakan. Tidak harus lihat sosoknya berbuat, tetapi dirasakan. Ada persoalan kita selesaikan, keinginan masyarakat seperti apa, kalau Pemda bisa membantu menyelesaikan, kita selesaikan. Karena Sodetan Ciliwung itu menurut saya sih itu ya salah satu pekerjaan Bapak yang sukses, Pak ya. Itu kan lama sekali tidak diselesaikan. Lalu ketika Bapak yang menjabat hanya berapa bulan selesai gitu. Itu sebenarnya apa sih Pak masalahnya sampai kok berlarut-larut tidak beres-beres dan Bapak bisa beresin mungkin gitu? Ketidakfavoritan mengambil sebuah kebijakan. Ya kan? Pertama, di outlet itu ada beberapa warga penghuni. Yang berikutnya harus mengambil penegasan, bukan kebijakan ya, tetapi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan SK dikeluarkan waktu itu, SPPT, Surat Izin Penggunaan Peruntukan Tanah, sekarang disebutnya IPT. Nah itu kita terapkan aja, ada hak dan kewajiban. Nah ini kewajiban siapa? Ya kita jelaskan, ini kewajiban Bapak yang harus diselesaikan untuk siapa? Untuk kepentingan negara. Simpel seperti itu dijelaskan. Dan alhamdulillah semua lapisan yang berkepentingan saat itu di lokasi itu menyadari bahwa oh iya ini adalah kewajiban saya yang saya harus selesaikan. Oh iya saya tidak patut tinggal di sini. Nggak ada perlawanan Pak waktu itu dari... Ya mereka baik-baik saja, kita jelaskan. Baik Pak, nanti kita akan banjiri lagi Pak Heru dengan pertanyaan yang lain. Kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Baik, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Pak Heru, salah satu hal yang juga mungkin akan cukup membuat Bapak repot adalah ketika nanti konser Coldplay dan juga Piala Dunia U17 berlangsung. Nah, yang juga dibicarakan cukup hangat adalah mana nih yang harus ngalah? Apakah Coldplay-nya tetap di GBK, U17-nya ke JIS, atau dibalikin, Coldplay-nya ke JIS, U17-nya di GBK. Bapak lu gimana Pak? Menurut Bapak gimana? Saya rasa dua-duanya harus berjalan. Dua-duanya harus berjalan. Tapi harus pilih salah satu dong, kan nggak mungkin. Kalau di GBK? Iya. Ya kan banyak alternatif. Bisa di JIS, bisa tempat lain. Dan kita semuanya, saya selaku pemerintah daerah, dua-duanya mendukung. Berikut juga mengenai U17-nya kita akan cari alternatif. Nanti kita bicara dengan Pak Menteri BUMN bagaimana baiknya, dan tentunya nanti ada solusi. Ada solusi. Ada solusi. Solusinya nggak bisa di-spill dulu Pak di sini Pak, di bocor-bocor tipis dulu gitu. Biar saya diundang lagi ke sini nanti. Siap. Aja kalau bicara JIS misalnya Pak, ini kan JIS salah satu stadion yang cukup megah Pak Heru ya. Masalahnya adalah bahwa masih ada kekurangan ya Pak ya, yang dikatakan tidak memenuhi standar dari FIFA. Kekurangan tersebut disampaikan juga oleh Ketum PSSI begitu kan, salah satunya akses misalnya. Ada solusi nggak dari Bapak tentang JIS ini Pak agar bisa digunakan? Ya, terkait dengan JIS saya paham banget dengan kondisi itu. Jadi 2003 atau 2004 saya adalah bagian salah satu yang melakukan penertiban di area itu. 2008 kita lakukan kembali, dan juga di 2012 kita pematangan lahan. 2014 Pak Joko Widodo memagar dan melakukan pensertifikatan, dan berikutnya terus saat ini telah terbangun JIS. JIS itu akses keluarnya, masuk dan keluarnya adalah dari satu jalur yang sama. Betul. Satu jalur yang sama, satu jalan yang sama. Nah, harus ada akses jalur yang lain. Nah, saya sudah melihat
di peta ada beberapa yang memungkinkan untuk itu. Mungkin diakses di belakangnya ada 2 lapangan bola itu, mungkin kita coba untuk Dibuat jalur akses. Di sisi lain, akses yang lain kita sudah perbaiki, Bina Marga sudah memperbaiki, tapi itu tidak cukup juga. Nanti pada waktunya saya sampaikan ke Inews bagaimana solusinya. Tapi saya sudah melihat lokasi itu bisa kita selesaikan. Tapi bahwa JIS sekarang ini masih ada kekurangan, Bapak notice. Oh iya. Saya mengikuti itu. Jalurnya keluarnya di jalan yang sama. Oke. Tapi kenapa Pak? Itu kan project mega project Pak ya, 50T kurang lebih Pak ya anggarannya. Ya. Hanya kok bisa dibangun, ada beberapa hal yang nggak dipenuhin gitu. Sayang Pak. Ya. JIS itu lapangan bola itu dibangun adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah ketika Pemda DKI di stasiun MRT Lebak Bulus, kita kan mendemolis lapangan bola itu dan Pemda DKI harus mengganti, salah satunya di situ. Nah, bagaimana bisa terjadi sekarang itu satu jalur ya saya juga nggak tahu, tetapi saat ini kondisinya seperti itu, ya itu adalah aset Pemda DKI, aset DKI yang sangat dibutuhkan oleh pencinta bola, ya saya harus memberikan, kita harus memberikan solusi supaya itu menjadi bagian dari FIFA yang bisa ingin menggunakan itu. Moga-moga Pak dalam waktu beberapa bulan bisa tercapai sehingga bisa digunakan ya Pak ya. Insya Allah. Kalau nggak bisa Pak, apa kita perlu telepon ketum PSSI? Telepon menelponnya. Seperti kemarin ada telepon dari Pak Ganjar ke Pak Heru. Kenapa Pak nggak diangkat Pak? Pagi saya sudah menjadi saksi. Saksi nikah. Ya tentunya kan saksi nikah saya nurut aturan kegiatan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang megang handphone tolong di silent, yang megang handphone tolong handphonenya dijauhkan, apalagi saya jadi saksi kan. Ya udah handphone saya jauhin. Saya kasih staff gitu, dan saya ya wajar-wajar aja mungkin beliau menelpon, dan mohon maaf pada saat itu saya tidak bisa mengangkat itu karena saya jadi saksi. Waktu Bapak ngeliat ada telepon dari Pak Ganjar, Bapak telepon balik atau gimana? Enggak, itu kan sudah terselesaikan oleh Pak Ganjar menelpon Pak Sekda. Pak Sekda gitu ya. Tapi kalau Bapak sendiri melihat Pak Ganjar menelpon Pak Gubernur begitu ya, itu hal yang wajar sesama kepala daerah atau bagaimana Bapak melihat? Ya saya kenal beliau kan udah lama ya. Memang sudah kenal baik ya dengan Pak Ganjar? Kenal baik, keakraban itu bisa menembus segala waktu kan kira-kira gitu. Kenal beliau ya, itu sudah berlalu lah. Siapa? Dan wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja Pak ya. Kalau perlu kita telepon Pak Ganjar, kan lagi haji Pak sekarang. Selamat berhaji Pak. Bicara tentang ke depan Pak Heru, Bapak juga namanya digadang-gadang nih Pak ya. Nanggung nih Pak Heru hanya berapa lama gitu. Solusinya dirasakan, tadi ya Pak ya, dirasakan walaupun tidak terlihat. Kenapa nggak lanjut aja sih Pak? Kalau misalnya Pak ada chance atau peluang begitu untuk lanjut Pak Heru, kira-kira Pak Heru menanggapinya seperti apa? Kalimatnya, pembukanya adalah masa depan tuh penuh dengan misteri. Masa depan penuh. Biarkanlah alam semesta yang menjawab. Ini kalimatnya pujangga nih, kalah kita semua. Kalau udah bicara kayak gitu kan susah Pak kita mulai lagi. Ya, intinya saya bekerja. Saya di DKI sudah 30 tahun. Betul. Berkarir. Ya saya bekerja dan bekerja. Perkara itu nanti alam, perkara itu misteri yang menjawabnya, yaitu biarkanlah mengalir secara alam. Ya, kita pasrahkan saja kepada alam semesta ini. Kira-kira. Saya jadi pengen tahu, tanya sama alam semesta kira-kira maunya gimana nih. Kalau Bapak ngelihat Pak ya, di luar bagaimana nanti semesta akan mengarahkan Pak Heru. Tapi gubernur yang paling cocok untuk melanjutkan di 2024 ke depan ketika DKI tidak lagi menjadi ibu kota atau Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, akan menjadi kota global begitu Pak ya. Itu gubernur yang seperti apa? Beban DKI sekarang cukup berat. Tetapi
pemerintah daerah harus terus tumbuh dan terus berkelanjutan. Saya rasa sosok yang cocok menjadi Gubernur DKI adalah bisa mendapatkan PAD yang cukup untuk ke depan. Karena kok saya lihat trennya itu naik terus, kebutuhan naik. Oke. Tantangannya adalah bagaimana? Tantangannya tadi kita cerita kendaraan listrik. Kalau kendaraan listrik beralih begitu cepat, apa Pemda siap? Kan gitu kan? Karena kendaraan listrik diberikan kemudahan-kemudahan, pajaknya nol segala macam. Nah, lantas berikutnya hal-hal yang kekhususan, kalau itu ibu kota ke Nusantara, mungkin hal-hal kekhususan harus kita pikirkan. Karena akan dilepas Pak ya. Berikutnya adalah visi yang bisa membangkitkan ekonomi Jakarta, baik itu UKM, UMKM, dan membangun kota Jakarta ini dengan tumbuh dengan baik. Lantas berikutnya menjaga kota ini supaya kota ini menjadi kota global yang trennya terus mendekati ranking yang terbaik. Itu tidak mudah. Ya, ya. Urbanisasi perlu kita tangani. Betul. Kesehatan masyarakat kita harus tangani. Lantas tadi kita bicara polusi kita harus atasi supaya ranking-ranking itu kita dapatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin tanya ke Pak Heru Pak ya, kalau Bapak membayangkan kota global Jakarta, nanti kemudian ibu kota pindah, berarti kan Istana Presiden juga pindah Pak ya. Kemudian juga kementerian-kementerian akan pindah juga Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, Istana Presiden akan jadi tempat apa Pak nanti Pak? Kalau misalnya pindah ke sana. Iya, saya sih berpikirnya begini. Ada Monas, di utaranya ada istana, kiri kanannya ada gedung-gedung pemerintahan. Betul. Ada Istiqlal, ada Pertamina, di sini ada kantor pemerintahan. Area ini, satu kotak ini, kita bisa ciptakan tempat wisata. Tempat wisata. Ya, jadi gedung pemerintahan, kantor BUMN, kantor kementerian apa di ujung dekat Patung Tani itu Pertamina, mungkin bisa didesain itu adalah hotel ya, kira-kira gitu ya. Bisnis, tempat bisnis. Nah, Pemda DKI sudah mengarah ke sana. Kami Pemda tentunya dengan Bapeda, dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan sudah mendesain ini. Pemikiran saya, misalnya dia tinggal di hotel mana Mas kira-kira? Di hotel terdekat lah. Iya. Yang terdekat di sini Pak, di Park Hyatt Pak. Oh iya, Pak Hyatt. Iya, betul. Pak Hyatt. Terus dia misalnya weekendnya Jumat pagi hari, dia bisa sholat ke Istiqlal. Jadi ekosistem Pak ya. Habis sholat, dibuat. Dia bisa masuk ke istana untuk melihat-lihat istana saat itu seperti apa. Iya, iya. Habis itu dia bisa makan UMKM di Kebun Sirih. Baru balik lagi ke Pak Hyatt. Pak Hyatt. Iya, iya, iya. Sabtunya dia bisa jalan-jalan ke mall sekitar ini. Minggunya dia bisa melihat orang keramaian Car Free Day. Bisa melihat, oh warga Jakarta olahraga, oh ada UMKM. Ya, Minggu sorenya ya. pulang. Kan Iya, iya. bagus tuh. Kalau gitu lanjut aja Pak lah. Lanjut kemana nih? Lanjut. Kita lanjutkan di episode berikut ya. Gitu, Pak. Semoga semestanya melanjutkan Bapak begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Heru. Sudah main ke Konspirasi Prabu. Tadi dijailin sama anak-anak muda. Moga-moga Bapaknya dengan berkenan. senang hati. Ketemu lagi Pak ya di Konspirasi Prabu Pak ya. Jangan lupa Pak, 2 bulan ke depan janji Bapak untuk bisa intersection itu Pak ya, yang masalah lampu merah. Kalau sudah terpenuhi, tolong undang saya untuk langsung melihat baik. Bagaimana perkembangannya. Makasih banyak Pak Heru. Sehat selalu, semoga sukses. Terima kasih. Ya pemirsa, sekian Konspirasi Prabu kali ini ketika Pak Heru menjawab semua pertanyaan seputar ibu kota. Moga-moga berkenan di hati Anda. Terima kasih, sampai jumpa.